pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Awal pada pendampingan sisi kedua kali ini yang bertempat di SDK Kecamatan dan juga teman-teman dan juga kepala sekolah. Hari ini fokus dari pendampingan guru penggerak sisi kedua ini adalah presentasi tentang masalah visi guru penggerak yang nantinya akan diselaraskan dengan visi sekolah. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Awal sebagai pembuka dan pengantar bersangkutan. Padanya dipersilakan. Terima kasih Pak Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
informasi dari saya tentang
harus kompetensi yang harus dimiliki oleh Pak Rais. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi selain sebagai pemimpin kerajaan dinasti
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut senang sekali dan punya harapan juga ke depan itu sekolah bisa menjadi yang lebih baik seperti apa yang tadi divisikan oleh Bapak Rais terkait visi tadi. Bahwasannya untuk mewujudkan visi tadi agar diwujudkan adanya literasi di sekolah. Nah, terkait literasi di sekolah kami masih minim anak-anak itu untuk mencintai literasi. Mungkin sarannya atau sekalian saya tanya mungkin Bapak Rais yang lebih paham karena sudah melakukan menggerak. Pertanyaannya, bagaimana cara yang paling efektif untuk mewujudkan generasi kita ini generasi pecinta literasi? Demikian. Terus yang menjawab terima kasih. Berhubungan dengan masalah ini, kalau menggerakkan anak untuk mencintai literasi memang butuh sebuah proses yang sangat panjang, dimana pada awalnya mungkin mereka juga tidak suka membaca, mereka juga sudah enggan untuk membaca. Jadi cara yang paling ampuh untuk meningkatkan motivasi mereka dalam membaca, yang pertama adalah kita adakan dulu wadahnya. Jadi kita bikin sebuah wadah dulu, seperti yang sudah saya lakukan, membuat sebuah pojok baca walaupun itu hanya sederhana. Terus kemudian dengan adanya pojok baca ini kita mampu memotivasi mereka, yuk kita baca dulu yuk sebentar, entah itu satu lembar atau satu paragraf dulu lah, awal-awal satu paragraf. Terus kemudian dari satu paragraf itu kita latih. Nah, tadi kita sudah belajar apa, sudah baca apa gitu, apa yang kamu dapat dari paragraf ini. Mungkin dari situ sudah bisa meningkatkan mereka, oh ya ternyata membaca itu asik ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selain pojok baca tadi, kita sediakan yang namanya wadah keanekaragaman judul buku. Jadi mungkin mereka juga bisa memilih judul buku yang akan mereka baca. Dengan caranya apa? Meskipun kita sedikit minim judul buku di sini, mungkin kita juga bisa kerjasama dengan pihak luar dan mengadakan MOU mungkin dengan perpustakaan umum. Jadi nanti kita bisa kerjasama dengan lembaga tersebut dalam sirkulasi peminjaman buku, sehingga nantinya beberapa judul yang ada di buku yang ada di sekolah ini juga bisa lebih beragam, dan itu bisa diharapkan nanti bisa meningkatkan motivasi mereka juga. Terus selanjutnya mungkin adanya kayak semacam perlombaan minilah di kelas ataupun nanti bisa tingkat sekolah juga tentang resensi buku. Jadi bagaimana mereka bisa memahami dari buku tersebut, ya meskipun dengan hadiah-hadiah yang kecil, tapi setidaknya nanti harapannya bisa meningkatkan motivasi mereka untuk membaca. Jadi seperti itu. Jadi langkah-langkah yang akan kita tempuh nantinya, yang pertama adalah pengadaan pojok baca masing-masing kelas. Terus kemudian nanti kerjasama dengan lembaga di luar sekolah dalam pengadaan judul-judul buku. Terus yang ketiga mungkin adanya perlombaan yang konsepnya atau konteksnya adalah literasi sekolah. Jadi seperti itu. Terima kasih jawabannya, semoga bisa dipahami. Untuk selanjutnya Pak, maaf mau izin lagi, sekedar saran demi kolaborasikan ya, atau memixkan antara visi tadi dan cara, yakni literasi, juga yang disampaikan tadi dengan Bapak Awas, bahwasannya Bungatan basisnya itu religius. Jadi saya ada saran, mungkin kita bisa terapkan seminggu sekali atau sebulan sekali anak-anak itu semuanya kumpul seperti yang kita setiap harinya lakukan, seminggu sekali untuk membaca surat Yasin setiap hari Jumat. Nah, sebulan sekali kita tambah bersama-sama, yakni membaca cerita kisah nabi-nabi, misalnya cerita nabi-nabi, dan diharapkan nanti ketika KPS atau kegiatan tengah semester anak-anak itu bisa menyampaikan dengan bahasa sendiri cerita yang dibaca di buku itu tentang kisah-kisah para nabi. Nah,
pendidikan juga depannya demi mewujudkan literasi dan religi yang konsisten digunakan. Demikian, terima kasih. Baik, mungkin sedikit saran atau saran dari saya kalau ini bisa dilakukan, ini juga terkait dengan kerjasama sekolah dengan masyarakat sekaligus promosi sekolah kepada lingkungan sekitar. Nah, berhubungan juga dengan masalah literasi, karena literasi ini ada literasi bahasa dan literasi. Ini fokusnya dulu ke literasi bahasa, masalah membaca, karena ini membaca itu sangat penting. Cerdas tapi tidak membaca tidak akan tahu, karena tahunya itu setelah kita membaca atau mendengarkan sesuatu dari orang lain. Nah, mungkin bisa dilakukan entah itu mungkin 1 minggu 1 kali atau mungkin setiap hari ada koordinasi antara sekolah, dalam hal ini guru, dengan orang tua wali murid. Apa saja yang sudah dilakukan di rumah masing-masing, khususnya kita nggak usah masalah pelajaran dulu, karena pelajaran itu kan tugas sekolah. Mungkin entah itu membaca juz ke-30 atau apa, ini kan juga menjadi mungkin bisa katakanlah kebanggaan lah orang tua kalau anaknya ini sudah lancar membaca juz ke-30, nanti bisa dikembangkan ke juz-juz yang lain. Itu nanti ada semacam mengetahui, dan orang tua juga mendengarkan apa yang sudah dibaca, kemudian orang tua menyetujui atau menerangani kalau anaknya sudah membaca misalkan ayat sekian. Itu bisa kaitannya dengan masalah religius tadi. Mungkin masalah literasi bacaan yang lain itu bisa dilaksanakan di sekolah. Karena peran masyarakat itu sangat-sangat besar sekali untuk masalah peningkatan sekolah ini. Bisa mainnya dengan apa ya, istilah sergam itu. Jadi kita laris tidak kan tergantung dari kebutuhan masyarakat. Kalau masyarakat tidak butuh, tidak mungkin beli. Nah, karena butuh, dan itu pun juga belinya mungkin masih mikir-mikir. Kadang mintanya yang murah, bagus. Nah, itu masyarakat maunya. Kalau mau kan gadis-gadisan itu. Karena di sini pondok, ternyata saya ada pondok itu kalau wilayah paling barat, mungkin kalau barat dari sekitar Kalianak atau Bengkulu. Itu ada pondok yang gratis semuanya. Berat kalau sekolah tinggi, saat makannya gratis pokoknya. Kasarnya itu narasi sudah, orang tua tidak apa-apa. Apa toro abu dia? Yang motor itu kalau sekolah seperti itu bangkrut itu. Sponsornya bagus lah. Tidak tahu kok itu segitu. Dapat dari mana dan ada memang pondok-pondok yang baru. Saya dengar informasi itu dari kalian sana itu. Masih beberapa tahun ini. Ya orang tua ya senang aja, sudah tidak repot. Biayai juga nggak repot jaga tiap harinya, karena khawatir orang tua begini sepulang sekolah itu kadang anak nggak terkontrol, mungkin dengan cara mondok akhirnya aman, dan aman dalam hal karena tidak melakukan hal yang negatif. Tapi kita kan juga nggak tahu pondok itu diapakan anak itu kan, sama-sama juga nggak tahu dikasih apa di sana. Nah itu mungkin sekedar tambahan saja. Tidak ada yang lain. Ya, Pak Ibu. Enggak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang sudah disampaikan Pak Kais juga, kemudian saran-saran dari Pak Awal, saya rasa mungkin nanti ke depan insya Allah semoga bisa menjadi kemajuan yang bagus untuk sekolah kita SDN 1 Bunatan. Amin. Jadi banyak wali murid yang sudah percaya untuk menitipkan putra-putrinya di SD 1 Bunatan. Nah, jika yang ingin saya tanyakan Pak Kais, tadi Pak Awal menyampaikan kaitan dengan program ini ya, jika dilaksanakan kan berkaitan dengan masyarakat. Nah, untuk penanggung jawab dan pengarah kegiatan tersebut itu siapa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau misalnya ini kalau kita kegiatan yang
sekolah ada. Bagaimana nanti setidaknya juga ada peningkatan lah. Jadi peningkatan itu tidak harus drastis, tidak pelan, namun pasti ke depannya. Sehingga keberadaan para selaku guru penggerak tidak sia-sia, sehingga nanti bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk bisa ikut calon guru penggerak juga untuk angkatan berikutnya. Nah, barangkali masih ada yang lain. Kalau tidak ada, mohon kepada Pak Taufik mungkin ada saran-saran yang bisa disampaikan melalui kesempatan ini. Untuk silakan. Terima kasih Pak. Ada Iya. pas saya kira. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini menjadi pertemuan yang barokah pada diri kita, keluarga, khususnya pada sekolah ini, sehingga ke depan lebih baik dan lebih baik. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan atas kehadiran saya dan acara ini, dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo di Ya. sambilan juga.